Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kuloniki Wong, channel yang membahas tentang cerita Jawa dan Primbon Jawa kuno. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo. Dalam khazanah budaya Jawa kuno, weton tidak pernah dipahami sekadar sebagai penanda hari kelahiran semata. Weton adalah pertemuan antara waktu, energi alam, dan garis takdir yang diyakini telah diguratkan sejak ruh manusia dititipkan ke raga. Setiap weton memuat sandi kehidupan, watak batin, serta arah perjalanan hidup seseorang. Di antara seluruh weton yang dikenal dalam Primbon Jawa, Jumat Kliwon menempati kedudukan yang sangat istimewa, sakral, sekaligus diselimuti aura misteri yang dalam. Ia bukan weton yang ringan untuk dipahami, sebab di dalamnya tersimpan getaran spiritual yang kuat dan tidak semua orang mampu menanggungnya. Primbon Jawa kuno memandang Jumat Kliwon sebagai titik temu antara berkah langit dan kedalaman bumi. Hari Jumat diyakini sebagai hari paling utama, hari ketika pintu doa terbuka lebar dan energi semesta berada dalam keadaan paling selaras. Jumat adalah hari kemuliaan, hari kasih, dan hari pengampunan. Sementara Kliwon merupakan pasaran yang paling sakral, pasaran penutup yang menyimpan daya pamungkas dari siklus pancawara. Ketika keduanya bertemu, terbentuklah sebuah weton yang diyakini membawa kekuatan batin, ketajaman rasa, serta kecenderungan hidup yang tidak biasa. Dalam laku kejawen, hari Jumat sering dikaitkan dengan kelembutan hati dan kematangan jiwa. Orang yang lahir pada hari ini dipercaya memiliki rasa welas asih yang tinggi, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, dan memiliki kecenderungan untuk menolong tanpa pamrih. Namun ketika hari Jumat bertemu dengan pasaran Kliwon, sifat-sifat tersebut tidak berhenti pada tataran sosial semata, melainkan menjelma menjadi kekuatan batin yang bekerja dalam keheningan. Banyak pemilik weton Jumat Kliwon yang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki pengaruh kuat terhadap lingkungan sekitarnya, meskipun ia jarang tampil di depan atau mencari pengakuan. Pasaran Kliwon sendiri dalam Primbon disebut sebagai gerbang kesunyian, lawang kasunyatan, tempat energi gaib dan kesadaran batin bertemu. Kliwon bukan pasaran yang riuh, melainkan pasaran yang dalam, tenang, dan menyimpan daya besar. Orang-orang yang lahir pada Kliwon dipercaya memiliki ikatan kuat dengan alam tak kasat mata, firasat yang tajam, serta kepekaan rasa yang melebihi kebanyakan orang. Tidak jarang mereka memiliki jiwa tua, merasa berbeda sejak kecil, dan lebih nyaman menyendiri daripada larut dalam keramaian dunia. Ketika hari Jumat yang penuh berkah berpadu dengan Kliwon yang sakral, lahirlah pribadi dengan getaran spiritual yang tinggi. Dalam Primbon Jawa, orang semacam ini kerap disebut sebagai Wong Linui, yakni manusia yang dianugerahi kelebihan batin, meski kelebihan itu sering hadir bersamaan dengan ujian hidup yang berat. Mereka jarang menjalani hidup yang lurus dan mudah, sebab jalan hidupnya dipenuhi tikungan tajam yang bertujuan menempa batin dan kedewasaan jiwa. Perhitungan Neptu Jumat Kliwon menghasilkan angka 14, hasil dari 6 untuk Jumat dan 8 untuk Kliwon. Angka ini dalam Primbon melambangkan keseimbangan antara langit dan bumi, antara nalar dan rasa. Neptu ini dipercaya membawa perjalanan hidup yang penuh pasang surut, namun selalu menyimpan pelajaran besar. Pemilik Neptu 14 jarang hidup biasa-biasa saja. Mereka sering diuji lebih dahulu sebelum mencapai ketenangan, sering merasakan jatuh sebelum bangkit dengan kesadaran yang lebih dalam. Watak dasar orang Jumat Kliwon dikenal tenang, dalam, dan berwibawa. Mereka bukan tipe yang gemar menonjolkan diri atau berbicara berlebihan, namun kehadirannya sering terasa kuat dan meneduhkan. Dalam Primbon disebutkan bahwa wong Jumat Kliwon iku meneng nanging madangi, menepi nanging ngemong. Mereka mampu memberi pencerahan tanpa banyak kata, dan sanggup menjadi penyangga bagi orang lain, meski dirinya sendiri sering memilih menyepi. Mereka tidak menyukai konflik terbuka, cenderung mengalah demi ketentraman, namun memiliki batas batin yang tidak boleh dilanggar. Di balik ketenangan dan sikap mengalah tersebut, tersimpan keteguhan yang luar biasa. Ketika prinsip hidupnya terusik atau nilai kebenaran dilanggar, orang Jumat Kliwon dapat berubah menjadi sosok yang sangat tegas dan sulit digoyahkan. Mereka bukan pemarah, tetapi sekali marah, kata-katanya mampu melukai batin karena keluar dari kedalaman rasa. Oleh sebab itu, Primbon menasihatkan agar pemilik weton ini belajar menjaga keseimbangan antara kesabaran dan ketegasan. Arah hidup orang Jumat Kliwon menurut Primbon Jawa tidak pernah kosong dari makna.
Mereka sering merasa hidupnya berbeda, seolah selalu diarahkan untuk memahami makna di balik setiap peristiwa. Kesendirian, kehilangan, dan penderitaan batin kerap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana pendewasaan jiwa. Dari pengalaman-pengalaman, itulah kelak lahir kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dalam primbon Jawa kuno, keistimewaan Weton Jumat, Kliwon tidak berhenti pada watak dan perjalanan hidup lahiriah semata, melainkan masuk jauh ke ranah spiritual dan batinia. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki selubung energi, halus yang lebih tebal dibandingkan weton lain. Sejak kecil mereka kerap menunjukkan kepekaan yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada yang mudah merasakan perubahan suasana, ada yang sering mendapat firasat sebelum sesuatu terjadi, dan ada pula yang sejak dini sudah menunjukkan kecenderungan untuk merenung, bertanya tentang makna hidup, dan memikirkan hal-hal yang melampaui usianya. Primbon menyebut bahwa Jumat Kliwon berada di bawah naungan energi Sepiing Pamrih, Rameing Gawe. Artinya mereka ditakdirkan bekerja dalam diam dan memberi pengaruh tanpa banyak menuntut pengakuan. Dalam dunia batin, hal ini menjadikan orang Jumat Kliwon memiliki kekuatan spiritual yang tidak meledak-ledak, namun mengalir pelan dan dalam seperti arus sungai besar. Mereka tidak selalu menyadari kekuatan ini, bahkan seringkali justru merasa dirinya lemah, mudah lelah atau terlalu sensitif. Padahal, kepekaan itulah pintu menuju keluhuran batin yang jarang dimiliki orang lain. Hubungan orang Jumat Kliwon dengan alam gaib dalam primbon digambarkan sangat halus, tidak kasar dan yang tidak clear. Mereka bukan tipe yang mudah kerasukan atau dikuasai energi negatif, selama batinnya dijaga tetap bersih. Namun karena kepekaannya tinggi, mereka lebih mudah menangkap getaran makhluk halus, tempat wingit, atau peristiwa yang meninggalkan jejak energi kuat. Tidak sedikit pemilik weton ini yang sering merasa tidak nyaman di tempat tertentu tanpa tahu sebabnya, atau tiba-tiba merinding ketika melewati lokasi tertentu. Semua itu bukan tanpa makna, melainkan bentuk komunikasi batin antara dirinya dengan alam yang tak kasat mata. Primbon Jawa kuno juga menekankan bahwa orang Jumat Kliwon memiliki ikatan kuat dengan leluhur. Energi leluhur seringkali mengalir deras dalam darah mereka, seolah ada titipan tugas yang harus dijalankan. Oleh karena itu, banyak orang Jumat Kliwon yang hidupnya terasa berat sebelum menemukan jalan hidupnya. Mereka sering memikul beban batin keluarga, menanggung karma generasi sebelumnya, atau menjadi penutup dari rangkaian penderitaan leluhur. Namun justru dari situlah letak keistimewaannya, sebab mereka dipercaya mampu ngentasake, atau membersihkan garis keturunan. Jika mampu menjalani hidup dengan kesadaran dan laku yang benar, dalam laku spiritual Jawa, weton Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan kemampuan tirakat yang alami. Tanpa belajar secara formal, mereka sering memiliki kecenderungan untuk menyepi, mengurangi bicara, atau menjauh dari hiruk-pikuk dunia ketika batinnya terasa penuh. Diam bagi mereka bukan kekosongan, melainkan ruang untuk menata ulang rasa. Banyak orang Jumat Kliwon yang tanpa sadar telah menjalani tirakat batin sejak muda, melalui kesendirian, kesabaran, dan pengendalian diri yang kuat. Namun keistimewaan ini juga membawa konsekuensi berat. Orang Jumat Kliwon sangat mudah menyerap energi lingkungan, termasuk emosi negatif orang lain. Mereka bisa merasa lelah tanpa sebab, murung tanpa alasan jelas, atau terbebani oleh masalah yang sebenarnya bukan miliknya. Primbon mengingatkan bahwa jika orang Jumat Kliwon tidak pandai menjaga batas batin, ia bisa terjebak dalam penderitaan emosional yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, mereka dianjurkan untuk sering membersihkan batin melalui doa, meditasi, atau laku prihatin sesuai kemampuannya. Dalam konteks spiritualitas Jawa, Jumat Kliwon juga sering dianggap sebagai waktu yang kuat untuk membuka kesadaran. Tidak mengherankan jika banyak ritual adat, doa leluhur, dan laku kebatinan dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki resonansi alami dengan waktu tersebut. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, batin mereka cenderung lebih peka, mimpi lebih jelas, dan perasaan lebih dalam dari biasanya. Ini bukan kebetulan, melainkan panggilan energi yang sejalan dengan weton kelahirannya. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa keistimewaan spiritual Jumat Kliwon bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Orang dengan weton ini tidak dianjurkan mencari kesaktian atau kemampuan batin secara gegabah, sebab kekuatan mereka justru terletak pada kejernihan rasa dan kelurusan niat. Jika mereka tergoda pada kesombongan spiritual, maka energi yang semula menjadi berkah bisa berubah menjadi beban hidup yang berat. Pada akhirnya,
Keistimewaan Weton Jumat Kliwon di ranah spiritual adalah kemampuan untuk menjadi jembatan antara dunia, lahir dan batin, antara yang tampak dan yang tersembunyi. Mereka ditakdirkan menjadi penjaga keseimbangan, penenang dalam kekacauan, dan pengingat akan nilai-nilai luhur yang sering dilupakan manusia modern. Namun semua itu hanya akan terwujud jika pemilik weton ini mampu mengenali dirinya sendiri dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Dalam Primbon Jawa kuno, pembahasan mengenai rezeki dan peran sosial orang dengan weton Jumat Kliwon tidak pernah dilepaskan dari sifat batin dan perjalanan spiritualnya. Rezeki bagi mereka jarang datang dengan cara yang sederhana dan lurus. Banyak orang Jumat Kliwon yang sejak muda sudah merasakan pahitnya kekurangan, keterbatasan atau ketidakpastian hidup. Namun Primbon menegaskan bahwa kekurangan tersebut bukan pertanda nasib buruk, melainkan proses pembentukan batin agar kelak mereka mampu memegang rezeki besar tanpa kehilangan arah dan kebijaksanaan. Orang Jumat Kliwon dipercaya memiliki rezeki yang bersifat mengalir lambat namun pasti. Mereka bukan tipe yang mendadak kaya atau mendapatkan keberuntungan besar secara instan. Rezekinya sering datang sedikit demi sedikit, melalui kerja keras, kesabaran, dan keuletan yang panjang. Namun keistimewaannya terletak pada daya tahan. Sekalipun jatuh berkali-kali, orang Jumat Kliwon hampir selalu mampu bangkit kembali, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun langkahnya keluar dari kesempitan. Primbon juga menyebut bahwa rezeki orang Jumat Kliwon sangat berkaitan dengan kejujuran batin, selama mereka berjalan di jalur yang lurus dan tidak melukai orang lain. Demi keuntungan pribadi, pintu rezeki akan terbuka meski perlahan. Sebaliknya, jika mereka tergoda jalan pintas yang melanggar nilai kebenaran, rezeki yang datang justru mudah hilang dan meninggalkan kegelisahan. Oleh sebab itu, banyak orang Jumat Kliwon yang merasa tidak betah bekerja di tempat yang penuh intrik, kebohongan atau persaingan tidak sehat. Dalam kehidupan sosial, orang Jumat Kliwon sering menempati posisi yang unik. Mereka jarang menjadi pusat keramaian, namun keberadaannya sering dicari ketika keadaan genting. Banyak orang datang kepada mereka untuk meminta nasihat, mencurahkan masalah, atau sekadar mencari ketenangan. Tanpa disadari, orang Jumat Kliwon kerap berperan sebagai penenang, penyeimbang, dan tempat bersandar bagi orang-orang di sekitarnya. Primbon menyebut peran ini sebagai tugas batin yang melekat pada weton mereka. Mengenai jodoh, Primbon Jawa kuno menggambarkan bahwa orang Jumat Kliwon tidak mudah menemukan pasangan yang benar-benar sejiwa. Mereka memiliki standar batin yang tinggi, meski sering tidak disadari. Hubungan yang dangkal atau hanya didasarkan pada nafsu lahiriah jarang bertahan lama dalam hidup mereka. Banyak orang Jumat Kliwon mengalami hubungan yang putus di tengah jalan, bukan karena tidak setia, melainkan karena rasa batin mereka tidak menemukan kecocokan yang mendalam. Namun ketika orang Jumat Kliwon menemukan pasangan yang selaras, ikatan tersebut cenderung sangat kuat dan tahan lama. Mereka adalah pasangan yang setia, sabar, dan sanggup berkorban demi keharmonisan rumah tangga. Dalam Primbon disebutkan bahwa rumah tangga orang Jumat Kliwon akan diuji pada awal perjalanan, namun jika mampu bertahan, kehidupan keluarga mereka akan dipenuhi ketentraman dan kebijaksanaan. Pasangan mereka seringkali ikut merasakan dampak ketenangan batin yang dimiliki oleh pemilik weton ini. Dalam peran kepemimpinan, orang Jumat Kliwon jarang tampil sebagai pemimpin yang otoriter atau suka memerintah. Kepemimpinan mereka bersifat alami, tumbuh dari kepercayaan dan rasa hormat orang lain. Mereka memimpin dengan teladan, bukan dengan kata-kata keras. Primbon menyebut bahwa kepemimpinan semacam ini sering muncul di usia matang, setelah melalui berbagai ujian hidup yang mengasah kesabaran dan kebijaksanaan. Meski demikian, orang Jumat Kliwon sering kurang pandai mempromosikan diri. Mereka lebih suka bekerja dalam diam dan membiarkan hasil berbicara sendiri. Hal ini kadang membuat mereka tampak kurang diperhitungkan, padahal pengaruhnya sangat besar. Dalam jangka panjang, justru sikap inilah yang membuat mereka dipercaya dan dihormati, baik dalam lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat. Primbon Jawa kuno mengingatkan bahwa agar rezeki dan hubungan sosial orang Jumat Kliwon tetap harmonis, mereka harus menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Terlalu banyak mengalah dan menanggung beban orang lain dapat menguras energi batin mereka. Oleh sebab itu, belajar berkata, cukup dan menjaga batas adalah laku penting dalam perjalanan hidup orang dengan weton ini. Dalam Primbon Jawa kuno, semakin besar keistimewaan suatu weton, semakin berat pula ujian hidup yang menyertainya, dan hal ini sangat terasa pada pemilik weton Jumat Kliwon.
Sejak usia muda, banyak dari mereka sudah dihadapkan pada keadaan yang menuntut kedewasaan, lebih cepat dibandingkan orang lain. Ujian itu dapat berupa tekanan ekonomi, konflik keluarga, kehilangan orang yang dicintai, atau perasaan terasing yang sulit dijelaskan. Semua ini bukanlah tanda kutukan, melainkan bagian dari proses pembentukan jiwa agar batin mereka menjadi kuat dan matang. Ujian terbesar orang Jumat Kliwon seringkali bersifat batiniah, bukan lahiriah. Mereka kerap mengalami kegelisahan dalam diam, memikul beban perasaan yang tidak mudah diungkapkan kepada siapapun. Primbon menyebut keadaan ini sebagai kesepian batin, yaitu kondisi ketika seseorang tampak baik-baik saja di luar, namun di dalam hatinya terjadi pergulatan panjang. Jika tidak dikelola dengan baik, kesepian batin ini dapat berkembang menjadi kelelahan emosional yang mendalam. Namun justru dari pergulatan inilah potensi besar orang Jumat Kliwon tumbuh. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami penderitaan orang lain karena telah mengenal penderitaan dalam dirinya sendiri. Kepekaan ini menjadikan mereka pribadi yang bijaksana, penuh empati dan tidak mudah menghakimi. Dalam Primbon, sifat ini disebut sebagai linuih rasa, kelebihan dalam hal rasa dan kebijaksanaan batin. Orang Jumat Kliwon juga sering diuji melalui kesalahpahaman dan fitnah. Niat baik mereka tidak selalu dipahami dengan benar oleh lingkungan sekitar. Tidak jarang mereka merasa telah berbuat benar, namun justru disalahkan atau dipinggirkan. Primbon menjelaskan bahwa ujian semacam ini bertujuan membersihkan niat dan menguatkan ketulusan. Amperdian dadang memperbaratan, tanpa menyimpan dendam akan naik derajat, batinnya dan memperoleh ketenangan yang lebih dalam. Potensi besar lain dari weton Jumat Kliwon adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Sekeras apapun kehidupan menghantam, selalu ada titik balik yang mengangkat mereka kembali. Banyak orang Jumat Kliwon yang baru menemukan jalan hidupnya setelah melewati masa sulit yang panjang. Pada fase inilah kebijaksanaan mereka mulai terlihat dan kehadirannya mulai membawa manfaat bagi orang lain. Primbon Jawa kuno juga menyebut bahwa orang Jumat Kliwon memiliki daya pelindung alami selama mereka hidup dengan niat baik dan menjaga kelurusan hati. Mereka mungkin tidak terhindar dari masalah, tetapi sering terhindar dari kehancuran total. Selalu ada jalan keluar meski sering datang pada saat terakhir. Hal ini dipercaya sebagai bentuk perlindungan, leluhur dan keseimbangan, energi yang melekat pada weton mereka. Meski demikian, Primbon mengingatkan bahwa potensi besar ini dapat berubah menjadi beban. Jika orang Jumat Kliwon tenggelam dalam kesedihan, kemarahan atau rasa kecewa yang berkepanjangan, mereka perlu belajar melepaskan masa lalu dan menerima perjalanan hidupnya dengan lapang dada. Laku ikhlas, sabar, dan nerimoing pandu menjadi kunci agar potensi besar tersebut dapat berkembang dengan baik. Dalam perjalanan usia dewasa hingga tua, orang Jumat Kliwon sering mengalami fase pencerahan batin. Pada fase ini, mereka mulai memahami bahwa semua ujian yang dialami memiliki tujuan luhur. Mereka menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi sosok yang dihormati, meski tidak pernah secara sadar mengejar penghormatan tersebut. Primbon Jawa Kono menegaskan bahwa ujian hidup orang Jumat Kliwon adalah pintu menuju keluhuran jiwa. Selama mereka mampu menjalani hidup dengan kesadaran, kejujuran, dan kesabaran, maka semua rintangan akan berubah menjadi bekal kebijaksanaan yang sangat berharga. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam Primbon Jawa kuno, puncak keistimewaan weton Jumat Kliwon tidak pernah diukur dari keberhasilan lahiriah semata, seperti kekayaan melimpah, jabatan tinggi, atau pengaruh yang terlihat jelas di mata dunia. Keistimewaan sejatinya justru terletak pada kemampuan batin untuk mencapai keselarasan, ketenangan, dan pemahaman mendalam tentang hakikat hidup. Orang Jumat Kliwon ditakdirkan menempuh perjalanan batin yang panjang dan berliku sebelum sampai pada titik ini. Banyak di antara mereka yang baru menemukan makna hidup setelah melalui masa-masa sulit, penderitaan batin, kehilangan, dan kesepian yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Semua pengalaman tersebut dalam Primbon bukanlah beban tanpa tujuan, melainkan laku alamiah untuk menuntun jiwa menuju kasampurnaning urip, yaitu kesempurnaan hidup dalam pengertian batiniah. Pesan leluhur Jawa bagi pemilik weton Jumat Kliwon sangatlah tegas namun lembut, yakni agar senantiasa menjaga kebersihan niat, kejujuran hati, dan ketulusan dalam bertindak. Leluhur percaya bahwa orang Jumat Kliwon membawa getaran batin yang halus, sehingga setiap niat buruk, kebencian, atau dendam yang disimpan akan
lebih cepat kembali kepada dirinya dalam bentuk kegelisahan batin, kesempitan rasa, atau hidup yang terasa berat meski secara lahiriah tampak baik-baik saja. Sebaliknya, ketika mereka mampu memelihara niat yang lurus, bersikap sabar, dan menumbuhkan welas asih, maka hidup mereka akan dilindungi oleh keseimbangan alam. Perlindungan ini sering tidak tampak sebagai keajaiban besar, melainkan hadir dalam bentuk terhindarnya mereka dari kehancuran, diberinya jalan keluar di saat sempit, dan dijaganya batin mereka dari keputusasaan. Primbon Jawa kuno juga menekankan bahwa orang Jumat Kliwon tidak dianjurkan untuk mengejar kesaktian, kelebihan batin, atau kemampuan gaib secara sengaja. Keistimewaan mereka justru terletak pada kesederhanaan dan kejernihan rasa. Apabila mereka tergoda untuk membanggakan kelebihan batin atau menggunakan kepekaan spiritual demi kepentingan pribadi, maka keseimbangan hidupnya akan terganggu. Oleh karena itu, leluhur mengajarkan agar orang Jumat Kliwon menjalani hidup dengan sikap andap asor, rendah hati, serta tidak mudah merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam keheningan dan kesederhanaan itulah kekuatan mereka tetap terjaga. Dalam laku hidup sehari-hari, Primbon menganjurkan orang Jumat Kliwon untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan cara yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa yang tulus, perenungan yang jujur, dan kesediaan untuk bercermin pada diri sendiri jauh lebih utama dibandingkan ritual yang rumit namun kosong makna. Banyak orang Jumat Kliwon yang secara alami merasa tentram ketika berada dalam suasana sunyi, di alam terbuka, atau di waktu-waktu hening seperti malam hari. Saat-saat tersebut bukan sekadar waktu beristirahat, melainkan ruang bagi batin mereka untuk kembali seimbang dan pulih dari hiruk-pikuk dunia. Primbon juga mengingatkan bahwa jalan hidup orang Jumat Kliwon memang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka sering merasa tidak cocok dengan pola hidup yang terlalu materialistis, kompetitif, atau penuh kepura-puraan. Hidup mereka lebih digerakkan oleh rasa daripada ambisi. Ketika mereka mencoba memaksakan diri mengikuti standar dunia yang tidak selaras dengan batinnya, hidup justru terasa semakin berat dan melelahkan. Namun saat mereka berani menerima keunikan jalan hidupnya, menerima bahwa dirinya memang ditakdirkan berjalan lebih sunyi dan lebih dalam, maka beban batin perlahan akan terangkat, dan hidup terasa lebih ringan. Dalam hubungan sosial dan keluarga, orang Jumat Kliwon dianugerahi kemampuan untuk menjadi peneduh. Kehadirannya sering membawa ketenangan, meski mereka tidak banyak bicara. Namun Primbon menasihatkan agar mereka tidak larut dalam peran tersebut hingga melupakan diri sendiri. Kebaikan hati dan empati yang besar sering membuat orang lain bersandar terlalu berat kepada mereka. Jika tidak pandai menjaga batas, orang Jumat Kliwon bisa kehabisan energi batin dan merasa hampa. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri merupakan laku hidup yang sangat penting bagi weton ini. Seiring bertambahnya usia, banyak orang Jumat Kliwon yang mulai memasuki fase pencerahan batin. Pada fase ini, mereka tidak lagi sibuk memperjuangkan pengakuan atau membuktikan diri kepada dunia. Mereka mulai memahami bahwa semua yang pernah dialami, baik suka maupun duka, memiliki makna dalam membentuk kedewasaan jiwa. Masa lalu tidak lagi menjadi luka, melainkan sumber kebijaksanaan. Masa depan tidak lagi menjadi kecemasan, melainkan sesuatu yang diterima dengan pasrah dan kepercayaan. Menjelang usia senja, Primbon Jawa kuno menggambarkan orang Jumat Kliwon sebagai sosok yang teduh, bijaksana, dan disegani tanpa perlu ditakuti. Kehidupan mereka mungkin tidak selalu gemerlap, namun batinnya matang dan damai. Mereka menjadi tempat bertanya, tempat bersandar, dan tempat menimba ketenangan bagi anak cucu, serta lingkungan sekitarnya. Tanpa sadar hidup mereka menjadi pitutur hidup, nasihat yang terwujud dalam sikap dan laku sehari-hari. Primbon menutup pembahasan tentang weton Jumat Kliwon dengan pesan luhur bahwa manusia dengan weton ini adalah penjaga keseimbangan. Mereka hadir bukan untuk menjadi pusat cahaya, melainkan untuk memastikan bahwa cahaya tidak pernah padam. Dalam keheningan, kesabaran dan ketulusan, mereka menjalankan peran yang jarang terlihat namun sangat penting. Dengan demikian, weton Jumat Kliwon adalah weton yang berat dijalani namun luhur tujuannya. Siapapun yang lahir pada weton ini dan mampu menjalani hidup dengan kesadaran, kejujuran dan kelapangan hati, diyakini akan mencapai ketenteraman sejati yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah anugerah paling agung yang diwariskan oleh Primbon Jawa kuno kepada pemilik weton Jumat Kliwon. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dari channel YouTube Kuloniki Wong.
Sebagai pelajaran, ambil sisi baiknya dan tinggal sisi buruknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo, salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.